Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita terhubung dengan Radio Roja Darussalam Palembang dan juga sekitarnya. Kemudian kita juga terhubung dengan Rumah Al-Quran Malang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa selalu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan bisa memahami agama Islam dengan baik dan benar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan ilmu. Bahkan para malaikat mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta tambahan, yaitu tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk seperti itu, maka kita juga mengatakan Rabbi zidna, Rabbana zidna ilma. Ya Rabb kami, tambahkanlah kepada kami ilmu. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita membahas 100 hadis pilihan atau mudah menghafal 100 hadis, yang sekarang kita dalam memasuki hadis ke-35, yaitu menjadi orang yang bermanfaat. Dan insyaallah kita pada hari ini membahas dua hadis, hadis ke-35 dan hadis ke-36, yaitu tentang kemunafikan, yaitu ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Untuk yang pertama, yaitu hadis ke-35, menjadi orang yang bermanfaat. Kita bacakan hadisnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridai mereka berdua, anahu qala, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnasi. Manusia yang paling bermanfaat, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Baik, di sini ada kesalahan harokat ya, anfa'uhum, itu anfa'uhum linnas. Pada buku itu anfa'ahum, itu diperbaiki anfa'uhum. Baik. Rawahu Ibnu Abi Dunya fi Qada al-Hawaij wa Tabrani fil Mu'jam al-Kabir. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya di dalam Qada al-Hawaij, buku beliau, wa Tabrani, begitu pula Al-Imam Tabrani di dalam Mu'jam al-Kabir. Ahabbun nasi ilallah, ahabbun nas, manusia yang paling dicintai ilallah, yaitu oleh Allah. Anfa'uhum linnas, adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain.
Penjelasan singkat hadisnya, yang pertama kita baca dari buku, Allah mencintai manusia dengan kecintaan yang berbeda-beda. Ya, ada yang Allah cintai dan ada yang Allah benci. Begitu pula ada yang Allah sangat cintai, ada yang Allah cintai biasa saja. Baik. Dan di antara manusia, yang kedua, di antara orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi di sini kita perlu melihat ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya menjadi bermanfaat itu adalah perbuatan yang sangat mulia, bahkan menjadi prestasi bagi seorang muslim. Ya, prestasi tertinggi setelah dia memiliki hubungan yang baik kepada Allah, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang kedua berakhlak mulia, maka prestasi ditimbang dengan apa yang ketiga, yaitu banyaknya prestasi dia terhadap manusia. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, memberikan manfaat kepada orang lain bukan hanya dilakukan dengan mengajarkan ilmu agama, dan juga bukan hanya dengan berdakwah, tetapi itu bersifat umum, seperti mengajarkan ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat, melatih agar orang memiliki keterampilan menjadi pemimpin yang adil dan bermanfaat, menemukan penemuan ilmiah yang bermanfaat untuk orang banyak, membantu orang lain yang kesusahan, membantu menyebarkan berita, informasi yang bermanfaat untuk kaum muslimin di media massa, internet, tempat-tempat umum, dan segala yang memberikan manfaat kepada orang lain. Maka di sini adalah perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Jadi tidak terbatas pada menyebarkan ilmu dan berdakwah. Apapun yang bisa kita lakukan untuk memberikan manfaat, ya, untuk memberikan manfaat kepada orang lain, maka kita lakukan, ya, kita lakukan. Baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa memberikan manfaat itu ada berupa memberikan kebaikan, segala kebaikan. Atau yang kedua adalah menahan orang melakukan keburukan. Ya, ini juga manfaat. Menahan orang melakukan keburukan. Kemudian yang ketiga, memasukkan kebahagiaan kepada orang lain. Masukkan kebahagiaan kepada orang lain. Maka di sini ini adalah hal-hal yang bermanfaat, ya, sudah sepantasnya dilakukan oleh seorang muslim. Terlebih lagi ayolah ikhwan, orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan, misalkan dia menjadi guru atau dia menjadi, ya, mungkin kepala sekolah atau menjadi pendidik, pengawas, maka kita katakan bermanfaat untuk orang lain bisa kita lakukan. Ya, bisa kita lakukan. Berikanlah ilmu dan juga adab. Ajarkanlah adab dan juga didiklah peserta didik kita dengan didikan yang baik, dengan akhlak yang mulia. Karena zaman sekarang ini banyak sekali guru yang mengajar itu hanya sekadar mengajar. Mengajar itu hanya untuk mendapatkan nilai atau mendapatkan tunjangan-tunjangan. Dan banyak guru juga atau banyak guru sekarang ini lalai dengan tugas utamanya, yaitu mendidik. Dia lupa bahwa pendidikan itu adalah apa? Mendidik artinya tansyiatul insan syai'an fa syai'an. Menumbuh kembangkan manusia sedikit demi sedikit fi jami'i, dalam seluruh kehidupannya, untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala wifqa syariatul Islam, sesuai syariat Islam, dengan tujuan apa? Mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu adalah tarbiyah Islamiyah. Tujuannya sangat mulia, agar bahagia di dunia dan di akhirat,
dibimbing dengan syariat Islam. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perlu kita ketahui manfaat yang diberikan oleh juru-juru dakwah dan atau para dai itu lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Dikarenakan manfaat yang didapatkan oleh orang lain adalah manfaat yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat mereka. Baik. Jadi oleh karena itu kita bersemangat. Kalau kita tidak bisa menjadi pengajar, kita tidak bisa menjadi seorang dai, maka kita bantu penyebaran ilmu, penyebaran dakwah, ya para dai tersebut. Tidak mungkin semua orang menjadi dai. Tidak mungkin semua orang tampil di muka umum, tidak mungkin, ya. Baik. Itu tidak mungkin. Oleh karena itu ada yang tampil, ada yang tidak. Ada yang tampil, ada yang tidak. Oleh karena itu setiap manusia memposisikan dirinya sesuai kemampuan yang dia miliki. Contohnya kita sekarang ini. Kalau misalkan saya disuruh untuk mempersiapkan studio, gitu kan. Atau misalkan saya harus menyiapkan dana untuk membeli kamera, misalkan seperti itu. Atau saya harus disuruh untuk menghubungi tim yang mempersiapkan semuanya, maka ini sangat repot. Ya, kita bagi-bagi tugas. Yang tampil cuma satu, tapi apa? Yang lain bisa mengambil manfaat di dalamnya. Seperti juga teman-teman yang ada di Rumah Al-Quran, begitu pula saudara-saudara sekalian yang di Roja Darussalam Palembang, ya, bisa menyebarkan dakwah dengan bekerja sama. Sampai yang suara kita ke berbagai macam daerah, bahkan lewat internet, bisa ke belahan bumi manapun, maka ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala, kemudian keutamaan saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita yang turut berjuang di dalam dakwah. Dan juga ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara-saudari sekalian, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang menjadi orang yang bermanfaat. Menjadi orang yang bermanfaat. Maka kita perlu ingatkan. Kita perlu ingatkan sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna minan nasi mafatih lil khair." Sesungguhnya di antara manusia itu ada mafatih lil khair, maghaliqa lisyarr. Ada pembuka-pembuka kebaikan atau kunci-kunci kebaikan. Maghaliqa lisyarr, dan juga gembok-gembok keburukan. Wa inna minan nasi mafatihal lisyarri maghaliqa lil khair. Dan sesungguhnya di antara manusia itu ada kunci-kunci keburukan dan gembok-gembok kebaikan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatuba, maka beruntunglah liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadayhi, yang Allah jadikan. Maka beruntunglah orang-orang yang Allah jadikan kunci kebaikan mafatihal khair ala yadayhi, di tangannya, di kedua tangannya. Ya, wa wailul liman ja'alallahu mafatihasy syarri ala yadayhi. Dan sungguh celaka orang yang Allah jadikan kunci-kunci keburukan berada di kedua tangannya. Oleh karena itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita bisa menjadi kunci-kunci kebaikan. Dan ayo ikhwan, ini sudah sepantasnya kita lakukan, yaitu berusaha menjadi kunci-kunci kebaikan. Kita bukakan atau melakukan hal-hal yang membukakan kebaikan-kebaikan untuk orang lain. Dan juga menutup pintu-pintu keburukan di pintu-pintu keburukan. Allah Akbar.
Kemudian ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi kunci kebaikan dan kunci keburukan. Di dalam surat eh, di dalam surat Maryam Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'alani, ketika mengisahkan tentang Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam mengatakan ketika beliau masih bayi dan berbicara kepada orang-orang di sekitar bundanya, yaitu ibu Maria atau ibu Maryam. Beliau mengatakan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah menjadikanku mubarak, yaitu penuh dengan keberkahan, penuh dengan keberkahan aina ma kuntu, dimanapun aku berada. Dan di sini perkataan Allah Subhanahu wa taala atau perkataan Nabi Isa alaihissalam yang ada di dalam Al-Qur'an, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah telah menjadikan aku mubarak, penuh dengan keberkahan dimanapun aku berada. Maka disebutkan oleh para ulama arti dari menjadikanku penuh keberkahan itu karena apa? Karena menjadi mu'alliman lil khair, karena menjadi pengajar ya kebaikan untuk orang lain. Ini yang pertama. Kemudian disebutkan juga pendapat yang kedua, yaitu nafa'an, menjadi orang yang sangat bermanfaat, menjadi orang yang sangat bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Yang ketiga adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Nabi Isa alaihissalam menjadi mubarak karena selalu memberikan nasihat dan juga beramar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran dimanapun beliau berada. Ya, dimanapun beliau berada. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana menjadi mubarak? Jadi penuh keberkahan, ya. Salah satunya adalah nafa', sangat bermanfaat untuk orang lain. Dan ini menjadi pembahasan kita. Yang kedua menjadi pengajar kebaikan kepada orang lain. Dan kita ingatkan ayyuhal ikhwan, apabila Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kita untuk menjadi guru atau menjadi pendidik, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang ditakdirkan untuk mendidik orang. Tidak semua orang ditakdirkan untuk bisa menjadi guru. Kita sadari sendiri betapa banyak pegawai, betapa banyak manusia yang memiliki banyak keahlian, tetapi ketika disuruh mengajar, dia tidak bisa. Kenapa? Karena memang mengajar itu butuh keahlian. Walaupun dia sangat pintar, belum tentu dia bisa memiliki kemampuan untuk mendidik dan mengajar. Apalagi mengajar anak kelas 1, 2 SD. Maka ini butuh trik dan butuh kemampuan yang luar biasa. Yang menurut saya ya kemampuan yang sungguh luar biasa kalau misalkan ada guru kelas 1, kelas 2 SD itu bisa mengajar dengan baik murid-muridnya. Adapun tahap selanjutnya itu lebih mudah daripada mengajar anak-anak kelas 1, 2, 3 dan 4. Baik. Adapun anak-anak TK maka ya dia diajak bermain, ya mereka suka akan hal itu. Baik. Meskipun apa yang diterima oleh seorang guru itu tidak seberapa. Terlebih lagi guru-guru swasta. Rata-rata guru-guru swasta itu menjerit karena mendapatkan penghasilan yang sangat kurang. Tetapi ingat ayyuhal ikhwan, ayyuhal akhwat, bahwasanya yang namanya rezeki Allah Subhanahu wa taala, yang namanya kebahagiaan itu tidak ditentukan dengan banyak sedikitnya harta. Betapa banyak orang yang beriman dan juga dia saleh. Dia hanya memiliki harta, bahkan tidak memiliki harta sama sekali, dia merasa hidupnya ya sangat bahagia. Dan tidak pernah merasakan keluh kesah. Ridho dengan semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Merasakan hidupnya lapang, plong, ya bahagia. Berbeda dengan orang yang banyak hartanya, justru mereka itu
ya, sangat sedikit yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat sedikit yang bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena untuk bermaksiat mereka itu sangat mudah. Berbeda dengan orang-orang miskin. Baik, godaannya pun untuk orang-orang kaya untuk bermaksiat sangat besar. Berbeda dengan orang-orang yang miskin. Oleh karena itu, ayolah ikhwan, apabila kita telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang pendidik atau berkecimpung di dalam dunia pendidikan, maka syukuri hal itu. Ya, dan berikanlah yang terbaik. Berikanlah yang terbaik. Jadilah orang seperti seorang muazzin yang dia ya harus menerima bayaran untuk bisa berazan. Untuk bisa berazan di suatu masjid, maka dia pasti mendapatkan bayaran atau harus mendapatkan bayaran. Maka yang seperti itu, kita katakan tidak mempengaruhi niatnya. Ketika dia tidak dibayar atau tidak diberikan bayaran apapun, ya, dia tetap berazan. Dia tetap berazan. Diberikan bayaran sedikit, diberikan bayaran banyak, dia tetap berazan. Karena memang dia ingin mendapatkan pahala dengan berazannya tersebut. Begitu pula orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Maka mereka juga bisa meniatkan seperti seorang muazin yang ingin berazan dan mendapatkan pahala, ya, dan dia harus mendapatkan bayaran, ya, dan dia tidak mengharapkan bayaran tersebut, tapi dia harus mendapatkannya sehingga dia pun harus menerimanya. Allah alam bisawab. Kemudian ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ada hadis yang lain juga yang harus menjadikan kita jadikan sebagai renungan. Yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Seperti orang yang mengamalkannya. Begitu pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah." Barang siapa yang mencontohkan di dalam Islam sunnah hasanah, perbuatan yang baik, falahu ajruha, maka untuknya pahalanya, wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengamalkannya ba'dahu, setelahnya, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi sedikit pun pahala-pahala mereka. Maka kita bersemangat untuk apa? Untuk bermanfaat untuk orang lain, sehingga kita bisa mengajak mereka kepada kebaikan dan juga mencontohkannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala yang besar karena melakukan hal tersebut. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kepada hadis yang kedua. Yaitu hadis hadis ke-36. Ciri-ciri orang yang munafik. Sebentar. Ciri-ciri orang munafik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menaqal, ayatul munafiqi salasun. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Jika dia berbicara, dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan jika dia berjanji, dia mengingkari. Wa idza tumina khana. Dan jika dia dipercaya, dia berkhianat. Ini menjadi 3 ciri orang munafik. 3 ciri orang munafik. Jika berbicara dia berdusta. Jika dia berjanji, maka dia mengingkari. Jika dia dipercaya, maka dia berkhianat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Taib. Penjelasan hadis.
Secara ringkas kita jelaskan hadis ini. Yang pertama, ayolah ikhwan, orang-orang munafik adalah orang yang berpura-pura beragama Islam, tetapi hatinya tidak beragama Islam. Kemudian orang Islam juga harus takut jika dirinya terjatuh kepada kemunafikan. Dan perlu kita ketahui bahwasanya kemunafikan itu ada dua, yaitu nifaq asghar, kemunafikan kecil, dan nifaq akbar, yaitu kemunafikan besar. Nifaq asghar tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Nifaq kecil itu tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam, tetapi pelakunya mendapatkan dosa. Sedangkan nifaq akbar mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Insya Allah nanti kita akan jelaskan dua pembagian ini. Baik. Kemudian ciri-ciri orang munafik yang disebutkan di dalam hadis ini ada tiga, yaitu suka berdusta, mengingkari janji, dan suka berkhianat jika dipercaya. Kemudian ada ciri yang keempat disebutkan hadis lain. Jika dia bermusuhan, maka dia curang. Jika dia bermusuhan, maka dia curang. Oleh karena itu, seorang muslim sudah sepantasnya menjauhi sifat-sifat orang munafik tersebut. Baik. Dalam hadis ini Nabi SAW memperingatkan bahaya kemunafikan agar umatnya tidak menjadi orang-orang munafik dan selalu jujur dalam keimanan mereka. Kita lihat penjelasannya, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Baik. Ya. Kemunafikan, an-nifaq fi syara' naw'an. Kemunafikan di dalam syariat kita itu ada dua. Kemunafikan di dalam syariat kita itu ada dua. Yaitu an-nifaq al-akbar. Ini sudah kita bahas tadi, nifaq yang besar. Al-mukhrij minal millah. Dia itu mengeluarkan orang yang munafik tersebut dari agama Islam. Wal mujib lil khuludi fid darkil asfali minan nar. Dan mengharuskan untuk kekal di dalam lapisan terbawah dari api neraka. Allah musta'an. Neraka itu punya darakat, punya lapisan-lapisan. Dan ad-darkul asfal, lapisan terbawah adalah orang-orang munafik. Mengapa? Karena yang namanya orang-orang munafik jenis ini, dia itu ibtan al-kufr fil qalbi. Dia menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya. Dia menyembunyikan apa? Kekafiran di dalam hatinya. Wa izharul iman ala lisan. Begitu pula dia menampakkan keimanan dengan lisan dan anggota tubuhnya. Oleh karena itu dia termasuk kufur al-akbar, kufur yang mengeluarkan dari agama Islam. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang namanya orang munafik yang keluar dari agama Islam ini, munafik nifaq akbar. Dia menampakkan di dalam hatinya keimanan. Ya, dia di dalam di dalam zahirnya itu menampakkan keimanan. Dia tampakkan keimanan. Dia tampakkan keimanan, Allah musta'an. Ya. Tetapi padahal hatinya itu adalah hati orang-orang kafir. Nah, di sini menjadi pelajaran kita, orang-orang kalau disebutkan kata nifak atau orang-orang munafik di dalam Al-Quran, maka yang dimaksud itu adalah apa?
nifaq akbar, yaitu kemunafikan yang mengeluarkan dari agama Islam. Ya, berbeda kalau misalkan disebut kufur, kekafiran di dalam Al-Qur'an, maka di situ bisa saja berarti apa? Kufur asghar. Begitu pula kezaliman, kefasikan, kesyirikan, ya. Tetapi kalau disebutkan nifaq, maka artinya adalah kemunafikan yang mengeluarkan dari agama Islam. Taib. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, di antara sifat orang-orang munafik yang keluar dari agama Islam adalah kafir dan tidak beriman. Dan tentunya ini di dalam hati. Tentunya ini di dalam hati. Kemudian yang kedua adalah i'rad an hukmillah, berpaling. Tidak mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang ketiga adalah al-istihza bid-din. Mereka itu suka mengejek agama. Mereka itu mengejek agama Islam atau mengejek sebagian agama Islam. Mengejek orang-orang Islam yang taat menjalankan ibadah. Atau mereka itu condong kepada orang-orang kafir, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ciri-ciri kemunafikan yang seperti ini, jenis ini sangat banyak. Contohnya, yang pertama, dia menampakkan keislaman, tetapi dia mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kafir, secara hatinya kafir, tetapi dia menampakkan keislamannya. Begitu pula yang kedua, orang yang mendustakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sebagian ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar-benar datang dari beliau, seperti orang yang meyakini bahwa tidak wajib taat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seperti ini menjadi sifat kemunafikan, orang yang keluar dari agama Islam. Begitu pula orang-orang munafik memiliki ciri dia itu sangat membenci Rasulullah SAW atau bahkan mencela Nabi SAW, ya, melecehkan orang-orang yang beriman, melecehkan Nabi SAW dan berbagai macam sifat yang lainnya. Adapun nifaq asghar, nifaq yang kecil, maka dia tidak mengeluarkan dari agama Islam. Secara ringkas, nifaq ini adalah nifaq amali, nifaq perbuatan. Apa itu? Artinya adalah ikhtilafus sir wal alaniyah fil wajibat. Yaitu perbedaan antara sir, antara perbuatan yang tidak dilihat orang lain, wal alaniyah, dan apa yang ditampakkan fil wajibat, di dalam kewajiban-kewajiban. Baik. Dan tentunya jenis ini tidak mengeluarkan dari agama Islam, seperti berdusta. Berdusta itu tidak mengeluarkan dari agama Islam, tapi termasuk dalam dosa yang besar. Menyelisihi janji itu juga tidak tidak mengeluarkan dari agama Islam, tapi dia telah berdosa yang besar. Berkhianat terhadap amanat, berbuat curang ketika berselisih, menyelisih perjanjian. Begitu pula orang-orang yang riya, yang dia itu riya kepada orang lain, sedangkan ketika dia di rumah dia berbeda dengan apa yang ditampakkan. Dan banyak lagi contoh-contoh dari kemunafikan yang kecil. Baik. Kata Rasulullah SAW, ini sudah kita sebutkan,
Tapi ada 4 hal yang kita belum sebutkan. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. 4 hal apabila yang keempat hal ini ada pada diri seseorang, maka dia adalah orang munafik yang benar-benar munafik. Wa man kana fihi khaslah, barang siapa yang punya satu darinya, minhunna kana fihi khaslah minan nifaq hatta yada'aha. Maka dia punya satu cabang dari kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Yang pertama adalah idza tumina khana. Jika dia dipercaya, dia berkhianat. Wa idza haddatsa kadzaba. Jika dia berbicara, maka dia berdusta. Berdusta. Wa idza ahada ghadar. Apabila dia berjanji, maka dia ingkari. Apabila dia mengikat perjanjian, maka dia membatalkannya. Wa idza khasama fajar. Apabila dia berselisih, maka dia curang. Ya, ini sudah kita sebutkan juga pada pembahasan pertama tadi. Kemudian di antara hadis yang berbicara tentang kemunafikan juga adalah sebuah hadis ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda dari keimanan adalah cinta kepada al-ansar. Cinta kepada al-ansar. Wa ayatul nifaq bughdul ansar. Dan tanda dari kemunafikan adalah membenci kaum ansar. Membenci kaum ansar. Begitu pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man mata walam yaghzu walam yuhaddits bihi nafsahu mata ala syu'batin min nifaq. Man mata walam yaghzu, barang siapa yang mati dan dia belum berperang, belum berjihad. Walam yuhaddits bihi nafsahu, dan dia juga tidak berniat di dalam dirinya untuk berjihad. Mata ala syu'batin min nifaq, maka dia mati dalam cabang-cabang kemunafikan. Nah, ini ayyul ikhwan adalah kemunafikan yang asghar, yang kecil, tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam. Allahu a'lam bissawab. Baik. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Silakan kalau rekan-rekan sekalian memiliki pertanyaan, maka kita berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan. Rekan-rekan di rumah Quran juga silakan. Malam, silakan. Sambil tunggu pertanyaan, ada pertanyaan yang masuk di sini, yaitu sebentar. Ustadz, apa hukumnya makan atau belanja di rumah makan atau di toko yang diduga ada jimatnya atau diduga kuat ada jimatnya? Allah a'lam bishawab. Jika kita sudah tahu di sana ada jimatnya atau kita duga kuat di sana ada jimatnya, kemungkinan dia pakai penglaris, maka kita berusaha mencari tempat makan yang lain. Berusaha mencari tempat makan yang lain. Kenapa ya ikhwan? Karena bisa jadi jin yang digunakan untuk sebagai penglaris tersebut, ya. Seperti misalkan di rumah makan, ini yang paling banyak di rumah makan, itu masuk ke dalam makanan, masuk ke dalam makanan. Saya beri contoh, saya dulu pernah di Jawa Tengah bersama anak-anak makan di suatu tempat, dan di sana ada hewan yang diharamkan, ya. Kemudian kita tidak tahu karena di tempatnya ya kelihatannya bagus. Kemudian kita makan di sana, pesan nasi goreng waktu itu. Tapi ternyata kenapa anak-anak itu langsung tidak senang, ya, makanannya tidak habis. Begitu pula saya ketika makan di rumah makan tersebut. Saya rasanya mau muntah dan
Baru kali itu saya tidak bisa menghabiskan makanan. Ya, saya mau muntah, kemudian gitu ya. Taib. Ternyata ketika kita lihat ke dalamnya, ketika mau bayar ya, subhanallah. Kita lihat banyak sekali hal-hal yang diduga itu adalah jimat. Itu adalah diduga apa? Jimat. Maka kita katakan atau penglaris. Maka kita katakan itu akan berpengaruh. Dan juga saya pernah ketika di Jakarta waktu itu ya makan di suatu rumah makan gitu. Kemudian saya belum pernah merasakan muntah yang sangat dalam ya, sampai menusuk seperti di ulu hati, perut sampai sangat dalam. Saya muntah, saya makan baru 1-2 suap. Saya tidak bisa menghabiskan waktu itu nasi goreng juga. Baik. Dan saya belum pernah muntah tusukannya seperti itu. Ya. Allah alam bisawab. Jadi bisa yang namanya jin menghiasi manusia, menghiasi mata manusia dan juga menghiasi makanan. Begitu pula rasa. Sehingga apa? Sehingga orang tertarik untuk berkunjung ke sana, ya, untuk makan di sana. Kemudian yang perlu kita berhati-hati apabila ya jin itu masuk juga ke dalam perut kita, ke dalam tubuh kita, sementara kita belum siap untuk menerimanya sehingga berpengaruh pada dari kita. Nauzubillahi min dzalika. Allahu a'lam bissawab. Silakan ya ikhwan kalau ada pertanyaan, ya akhwat. Baik. Kalau tidak ada maka saya rasa cukup ya. Qadarullah ini tiba-tiba kena hujan, pilek. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kesembuhan kepada kita semua. Barakallahu fikum dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ya, wabah dari negeri kita ini dan negeri-negeri kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi langkah-langkah kita untuk selalu taat padanya. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah maka Allah akan kamu dapatkan berada di hadapanmu, membimbingmu. Maksudnya adalah jaga batasan-batasan Allah dengan mengerjakan kewajiban-kewajiban dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Barakallahu fikum wa fikunna jami'an. Subhanakallah wa hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.